Bab ini menjelaskan tentang memilih ilmu, memilih guru dan memilih teman, dan bagaimana caranya kita tetap mantap terhadap ilmu tersebut. Yang bagi litolibil ilmi, maka sayukianya sebaiknya bagi seorang yang sedang mencari ilmu iku ayah taro mikul ilmin, memilih dari setiap ilmu tentunya yang dipilih adalah ahsanah, yang lebih bagus untuk thalibil ilmi. Artinya yang lebih bagus adalah yang dibutuhkan pada saat itu bagi si thalibil ilmi. Wa ma yahtaju ilaihi, yang dalam hal ini adalah dalam perkara fi umuriddin. Jadi yang dipilih oleh seorang thalibil ilmi adalah yang terbaik adalah mencari ilmu-ilmu yang diperlukan oleh dirinya, terutama dalam hal agama. Fil hali, pada saat dibutuhkan saat itu. Setelah itu selesai, tsumma ma yahtaju, kemudian meningkat pada fil ma'al, pada ilmu-ilmu yang dibutuhkan yang akan datang. Yang paling darurat adalah yang dibutuhkan pada saat itu. Kemudian meningkat kalau dikuasai dan sebagainya. Maka hal seperti ini juga sudah dipraktikkan oleh bapak ibu kita di lingkungan kita, bahwa kita sejak kecil sudah diajak untuk mengaji. Di antaranya adalah karena yang dibutuhkan pada saat itu. Tentu yang paling dihadapi oleh anak adalah menghadapi ketika masa-masa mulai balik. Ketika mulai balik, disitulah mulai dibutuhkan tentang beribadah. Tentu yang paling baik adalah bagaimana caranya supaya ibadahnya itu betul. Kemudian wayuqadimu, dan mendahulukan ilmu tauhid, yaitu mendahulukan ilmu tauhid, ilmu-ilmu yang berguna untuk memantapkan keyakinan kita, seperti wujud kita, bahwa sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat wajib bagi para Rasul. Itu untuk menetapkan supaya keyakinan kita itu betul-betul tertata sebelum kalian itu menginjak nanti setelah dewasa akan menghadapi hal-hal yang bermacam-macam. Kalian sudah tertanam tauhid yang dianutnya. Wa ya'rifu, dan mengetahui tentang Allah dan lain sebagainya dengan dalil-dalilnya. Fa'inna, karena disebutkan fa'inna iman al-muqallidi, bahwa sesungguhnya imannya bagi orang-orang yang taklid seperti kita, wa inkana, walaupun sahihan menurut kita, lakin yakunu, tetapi terkadang menjadikan berdosa,
asiman. Berdosanya apa? Karena bitarkil istidlal, karena meninggalkan dalil-dalil atau dasar-dasar taklid kita. Karena di sana tidak hanya iktikad kita yang bermadhab al-Asy'ari, al-Maturidi, tetapi di sana banyak keyakinan kita bagi aliran yang lain itu tidak sahihan. Maka di situ muncul indana, sahihan indana menurut kita yang kita anut, itu al-Asy'ariyah. Wa in kana sahihan min khilafan, karena ini adalah banyak terjadi perbedaan di dalam aliran-aliran iktikad. Di antaranya ada Mu'tazilah. Fa inna min daum layasibu, iman kita bagi para Mu'tazilah itu tidak layasibu. Tetapi ketika kita sudah mempunyai dalil kuat, kita tidak akan tergoyahkan oleh aliran-aliran yang lain. Ini penting, karena suatu saat kalian itu mencari ilmunya semakin jauh, keluar dari lingkungan kita, di sana mendapati aliran keyakinan-keyakinan iktikad yang lain. Kalau kita tidak punya, walaupun kita taklid, tidak tahu dalilnya, dibantah oleh mereka, maka kita akan goyah. Maka tidak sedikit dari kawan-kawan kita yang dulunya bersama-sama ngaji di kampung bersama kita, ketika mereka kuliah di luar daerah, ketika pulang ternyata sudah berbeda, dengan menyalahkan amaliyah kita. Itu yang sejak dulu 1000 tahun yang lalu sudah diprediksi di dalam kitab ini. Maka sebaiknya kita adalah mengetahui dalil-dalil maqaid bagi kita beserta dalilnya. Kalau kita kan taklidnya masih taklid buta, orang ngerti dasarnya, tapi kalau tahu dasarnya tidak akan tergoyahkan. Kemudian indana wakina yakunu atiman, karena menjadikan kita berdosa ketika tidak mengetahui mencari dalil-dalil itu. Selama kita masih bisa mencari, teruslah untuk mencari. Wayahtaru al-atik, dan diharapkan kita untuk memilih al-atik. Atik itu ternyata artinya kuno. Kalau kita mungkin antik, barang kuno itu antik. Tapi yang dimaksud di sini adalah mengikuti ulama salafus shalih, ulama-ulama yang para tabi'in, tabi'in. Ya, ini yang pada saat ini menjadi perdebatan, menjadi perebutan. Ada Islam salaf, ada salafiyah dan lain sebagainya. Itu perkembangan sekarang merebut pengakuan saya adalah Islamnya ulama-ulama salaf. Begitu. Nah, di sini dianjurkan mengambil dari ulama-ulama salaf. Dunal muhtasab, bukan ulama-ulama yang baru, ulama-ulama yang kontemporer ya. Jadi ini terkait
munculnya misalkan madhab Wahabi yang lahirnya sekitar 1500 Masehi. Jadi jauh dari ulama-ulama yang kita anut. Ulama-ulama yang kita anut jauh lebih salaf, lebih antik, karena dilahirkan sekitar tahun 700-an Masehi. Sedangkan Wahabi itu sekitar abad 19, 15 sampai 19. Nah, ini yang biasanya kalian kalau yang mahasiswa biasanya akan menemui orang-orang seperti ini, mengambil merebut kata-kata salaf. Nah, di sini juga menganjurkan untuk mengambil dari ulama-ulama salaf. Di antaranya adalah dari munculnya tentang aliran-aliran dalam bidang i'tiqad. Wa iyaka, dan takutlah kalian ayyastarila bihadzal jadal, dan kalian sayubianya takutlah untuk selalu ketungkul ya Pak. Ketungkul apa? Ya ketungkul ya. Mikiri gue boy, mikiri perdebatan. Nah, selalu bantah-bantahan, debat kusir. Ya ora. Pada bae sing debat orang ngerti dalile, sing kana pada orang ngerti dalile. Debat kusir, orang anak seluntrunge itu harus dihindari karena tidak akan tidak menguntungkan. Di situ dikatakan bahwa ayastahila bihadzal jadal alladzi tuharo, sudah jelas-jelas pada ikirotil akbar, setelah para ulama-ulama salafiyun itu sudah tidak ada, maka terjadilah perdebatan-perdebatan, bahkan sampai pertumpahan darah atas perdebatan hasil dari perdebatan-perdebatan ini. Maka antisipasi di dalam kitab ini untuk menghindari hal seperti itu, mestinya bagi yang kita sudah menganggap keyakinan kita benar, ya itulah yang dianut. Karena perdebatan itu akan yabnatu tolaban, menjauhkan bagi para tolabul ilmi dari ilmu-ilmu fikih, tidak konsentrasi di dalam kajian-kajian ilmu fikih. Wa yudoimu, dan niat-niat akan mensia-siakan umur. Wa yurisu, dan mewariskan, meninggalkan al-wahsyata, kegelisahan, wal udwata, dan meninggalkan musuh. Banyak gara-gara perbedaan pendapat, pandangan, maka menjadi permusuhan. Itu sekarang sudah nyata. Di mana-mana debat masalah itu, entah di medsos, entah perebutan masjid dan lain sebagainya. Di sini dikatakan ini adalah salah satu tanda-tandanya datangnya hari kiamat. Itu sudah diprediksi ya. Seperti itu memang ulama-ulama dahulu dalam menganggit kitab, ya dengan kecerdasan hatinya bisa memprediksi hal-hal yang akan terjadi.
wa huwa min asratis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Watifa'al ilmi, dan hilangnya ilmu. Wal fikih, dan ilmu fikih. Sekarang sudah terang-terangan orang yang tidak mengakui adanya ilmu fikih, mereka maunya langsung kepada Al-Quran dan hadis. Nyata kita yang sejak kecil ngaji, dari bab wudu, bab sholat, ngerti-ngerti bahasa Inggris gede, kok anak mau percaya ilmu fikih, pengennya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau dipikir-pikir, itu kan akan mengambangkan kita di dalam mencari ilmu. Berarti ini orang kanggo bagaimana ilmu kawin cilik. Maka dari itu harus kuat di dalam beristidlal, dalil-dalilnya harus kuat kita. Kalau hanya biasa-biasa saja ya kendang. Nah, ini tantangan buat kita, buat adik-adik kita. Tantangan kalian ke depan pasti jauh lebih berat daripada saya. Saya enggak, tapi paling kan kalian akan menghadapi orang banyak, orang lain di dunia sana. Karena warada fil hadis, seperti itu yang disampaikan di dalam hadis, sudah menceritakan itu. Tanda-tandanya hari kiamat di dalam hadis itu ada. Kemudian menginjak yang kedua, wa ammahtiyarul ustad, di dalam mencari guru, fayambari ayyahtaro a'lama. Di dalam mencari guru itu sayyidianya mencari guru yang lebih alim, wal aurona yang lebih wirai, wal asana yang lebih sepuh. Ya, sekarang ulama-ulama kita yang kesepuh itu sudah mulai seda. Ya, ini kan tanda-tanda akan kehilangan lagi. Kemudian fayang lagi, sebagaimana diceritakan Imam Abu Hanifah ketika dalam masa-masa thalabul ilmi itu mencari guru yang demikian, dan Imam Abu Hanifah menemukan guru yang bernama Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Tentu setelah Imam Abu Hanifah melalui angan-angan tafakkur, memikirkan sesuatu tentang memilihkan guru, kemudian mereka Imam Abu Hanifah menemukan Syekh Hamad bin Sulaiman ini. Dikatakannya oleh Imam Abu Hanifah bahwa Syekh Hamad ini adalah seorang syekh wakuron, yang budi pekertinya baik, orang yang alif, orang yang penyabar. Dan Imam Abu Hanifah juga mengatakan tabattu inda Hamad, menetapkan hatinya pada seorang guru bernama Hamad bin Sulaiman. Dan waqala fanatu, sehingga Imam Abu Hanifah menjadi orang yang sehebat seperti yang kita kenal. Jadi di dalam mencari guru juga seperti itu, yang cocok dan lain sebagainya, memilih-milih dan sebagainya. Di antaranya kriterianya adalah seperti tadi, sehingga menghasilkan seorang Imam Abu Hanifah sebagai salah satu orang imam mujtahid, imam madhab yang mempunyai banyak pengikut di seluruh dunia. Salah satu imam 4. Waqala, dan Imam Abu Hanifah waqala,
Imam Abu Hanifah juga mendengarkan dari seorang hakim, dari orang ahli hikmah, bukan hakimnya, ahli hikmah dari ahli hikmah bangsa Samarqandi, mengatakan bahwa anna wahidan min thalabatil ilmi, ada seseorang yang mencari ilmu, sawaroni, bermusyawarah terlebih dahulu terhadap Imam Abu Hanifah. Wakana Mazmun, dan santri ini adalah orang yang mempunyai sejak qasdun, apa namanya, cita-cita yang tinggi, dan para santri ini akan pergi ke daerah Bukhari, Bukhara, ya desanya Imam Bukhari, ini kampung Bukhara. Begitu juga kita yang bertolakul ilmi, ketika nanti kalian tolakul ilmi, mau mondok, mau sekolah, mau kuliah, sayogyanya bermusyawarah dulu kepada orang-orang, minimal orang tuanya atau orang-orang yang dianggap tahu, untuk memilih bagaimana caranya dan sebagainya, sebagai arahan, sebagai bekal ketika kita mau berangkat, misalkan mencari perguruan tinggi atau pondok atau apapun seperti itu. Karena itu himbauannya seperti ini, seperti yang diceritakan oleh Imam Abu Hanifah. Yang bagi seyogyanya untuk bermusyawarah fikuli amri, di dalam setiap perkara. Fa innallaha ta'ala, begitu juga Allah dalam mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah itu selalu bermusyawarah, wasyawirhum fil amri. Nabi juga begitu. Walaupun Nabi, katakanlah orang yang paling cerdas, orang yang paling hebat saja, itu masih membutuhkan bermusyawarah bersama sahabatnya. Apalagi di zaman kita, anak-anak yang mau mencari ilmu, jangan tahu-tahu jedul di sana, ya nanti kalau berhasil, kalau tidak berhasil, ketika pulang mandel, bok, dan sebagainya. Karena tidak ada pertimbangan bagi yang lain. Itu sudah dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah, kemudian Nabi juga seperti itu. Bahkan tidak hanya perkara-perkara tentang ibadah saja, bahkan perkara rumah tangga. Hatta hawa ijil baiti, bagaimana di dalam berumah tangga ketika ada permasalahan dan sebagainya, itu selalu harus dimusyawarahkan. Qala Imam Ali, mahalaka imru'un an musyawarati, tidak akan rusak seseorang yang mau bermusyawarah, karena hasil musyawarah adalah berarti sesuatu yang terbaik di antara dirinya dan orang lain. Karena kita hidup di tengah-tengah orang banyak, tidak mungkin semuanya mutlak kebutuhan kita adalah kebutuhan kita, tetapi kebutuhan kita merupakan kebutuhan orang lain juga. Qila rajulun, dikatakan juga rajulun wanisfu rajulin wala syai'un. Ada orang, ada 3 kriteria orang. Yang pertama rajulun, orang yang sempurna. Yang kedua nisfa rajulin, orang yang setengah sempurna. Yang ketiga wala syai'un, sama sekali tidak sempurna. Apakah orang yang sempurna itu? Farrajulu
man lahu ra'yun sha'ibun, yaitu orang yang mempunyai pendapat dan orang yang mau bermusyawarah. Itu dikatakan orang yang sempurna. Yang kedua, nisfarojulin, orang yang setengah sempurna, yaitu orang yang mempunyai pendapat yang benar, walakin la yusyawiru, tetapi pendapatnya benar tetapi tidak bermusyawarah. Walaupun benar pendapatnya, tetap meminta pertimbangan orang lain. Ini orang setengah sempurna. Au yusawiru walakinna la raqya, atau orang yang mau bermusyawarah tetapi tidak mempunyai pendapat yang benar, tidak mempunyai pendapat yang cemerlang, yang mau bermusyawarah tapi itu ya lebih baik daripada tidak bermusyawarah. Dan kriteria yang ketiga adalah man la ra'ya lahu wa la yusawiru, wis ora duwe pendapat, ora gelem musyawarah. Itu adalah golongan orang yang ketiga. Wa qala Ja'far Shadiq, dan Imam Ja'far Shadiq juga menyampaikan kepada Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah, syawir, bermusyawarahlah di dalam setiap urusanmu, ma'alladina, beserta orang-orang yakhshawna, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa talabul ilmin a'lal umuri was'abiha, dan orang-orang yang mencari ilmu itu dari sesuatu yang mulia, lebih mulia. Wa as'abuha, dan perkara-perkara yang sulit itu fakanal musyawarah, bisa dimusyawarahkan, itu ahamun wa aujabat, itu lebih penting dan lebih diwajibkan. Bisa kasih ya? Lantai kubisnya. Wallahualam.